Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 yang LAI memberi judul Yesus terangkat ke surga. Terangkatnya Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya dan orang-orang yang percaya, ya, murid-murid Yesus yang ada di Galilea. Kita baca nih, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka, ya. Ini adalah kejadian yang benar-benar nyata yang disaksikan oleh murid-murid Yesus, ya. Bukan hanya 12 murid Yesus tapi sampai 500 murid, ya. Itu bisa dinyatakan di 1 Korintus 15 ayat yang ke-6a, ya. Di situ tertulis 500 murid yang melihat, yang menyaksikan kalau Yesus itu naik terangkat ke surga, ya. Yesus itu terangkat ke surga itu disaksikan oleh murid-murid tuh kayak sekarang nih, kalau kita melihat sesuatu ingin menyatakan gue lihat kok dengan mata kepala gue sendiri nih kalau kejadiannya seperti ini, gitu kan. Seperti inilah yang dinyatakan oleh murid-murid Yesus, ya. Dia begitu bangga melihat kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus itu bukannya secara tiba-tiba hilang sehingga mereka harus bagaimana mencari dan buru-buru, tidak, ya. Tapi ini di sini dinyatakan Tuhan Yesus itu naik terangkat ke surga itu secara pelan-pelan, ya. Kalau Matthew Henry menyatakan itu kalau Yesus itu naik ke surga itu pelan-pelan. Karena apa? Ketika dia naik ke surga, di sini dikatakan murid itu melihat dia terus naik, mereka melihat dan tidak mencari, dia melihat terus hingga Yesus naik sampai ke surga, ya. Jadi ini Yesus naik ke surga itu benar-benar disaksikan lebih dari 500 murid, ya. Betapa bangganya, ya, kalau pada waktu itu murid-murid itu bisa menyaksikan kenaikan dari Tuhan, ya. Mereka bisa melihat sendiri Yesus naik ke surga, ya. Itu yang artinya apa, ya? Mereka bisa lihat Yesus naik ke surga, ya. Sampai sekarang pun bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Kalau kita juga dapat merasakan kabar dari murid-murid yang disampaikan ini sampai ke seluruh dunia ini, kita bisa menyaksikan itu kalau kita juga mendengar. Dan semua kesaksian ini bukannya hanya bicara doang, ya, cuman kata orang, bukan, tapi ini disaksikan sendiri oleh murid Yesus, ya. Benar-benar disaksikan oleh 500 murid, ya, sehingga perkara ini adalah bukan perkara yang biasa-biasa saja, ya. Karena perkara ini adalah perkara yang luar biasa, ya. Murid-murid dapat melihat secara langsung, ya. Kalau ketika Yesus mati kemarin, ya, ketika Yesus mati, dia dimasukin ke dalam satu goa dan ditutup dengan batu besar. Ketika ia bangkit, murid-murid gak bisa menyaksikan, hanya bisa mendengar Yesus telah bangkit. Tapi ini kejadian luar biasa. Mereka bisa melihat langsung bagaimana Yesus yang mereka percaya sebagai Tuhan, sebagai Rabi, sebagai Guru, ya, yang mereka sembah itu bisa naik dan mereka memandang, benar-benar melihat Yesus itu naik ke surga, ya. Ya, bagaimana dengan kita, ya? Kita mau percaya gak sih kalau Yesus itu benar-benar naik? Walaupun kita hanya mendengar, tapi mendengar dengan pendengaran yang benar-benar nyata yang disaksikan oleh 500 murid, ya. Percaya nggak nih kita semua nih? Murid percaya nggak Tuhan Yesus itu benar-benar naik ke surga? Percaya nggak? Percaya, ya. Kita ini sebagai orang yang dikasihi Tuhan dan kita mau menyaksikan cinta kasihnya Tuhan, betapa Tuhan yang kita sembah ini benar-benar dari surga. Kita itu beruntung, ya, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan yang kita sembah itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Karena ia benar-benar datang dari surga, ya. Karena ia benar-benar datang dari surga, sehingga ketika ia kembali ke surga pun ia dengan mudah, ya, berangkat ke surga, ya. Terus kita lihat lagi yang ayat selanjutnya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdiri 2 orang malaikat, orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ya, ini Yesus naik ke surga juga dinyatakan oleh malaikat, ya. Benar-benar disaksikan, diungkapkan oleh malaikat, ya. Kalau dia berkata, "Hai orang Galilea, mengapa engkau melihat ke atas, melihat ke langit?" Ya.
Karena memang waktu itu terjadinya memang ketika sebelum Yesus naik, Yesus memberikan dulu di pada pasal yang ke-8 ini, Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus itu memberi satu pesan kepada murid-muridnya. Inilah yang harus dilakukan ya kepada murid-murid ketika ia mau naik ke surga, ya, menyampaikan firman Injil sampai ke Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi ya. Demikian juga firman itu berlaku bagi kita semua ya. Kita juga sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita juga punya kewajiban apa yang Yesus perkatakan kepada murid-muridnya juga. Apa yang sekarang kita percayain, kita juga wajib ya untuk menerima pesan Yesus itu, yaitu menyampaikan Injil sampai ke Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Itu yang tadi malaikat katakan ya. Terus dia berkata lagi, Yesus ini terangkat ke surga ya. Dinyatakan oleh malaikat itu, Yesus ini terangkat ke surga ya. Bukan hanya disaksikan oleh 500 murid yang menjadi saksi, namun juga malaikat yang dari surga itu menyatakan, memberitahu kepada orang-orang Galilea itu, kalau Yesus ini terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga ya. Ini ayat 11 ini menyatakan ya, kenapa Yesus yang begitu mengasihi ketika ia ada di dalam dunia, ia datang pada waktu pertama kali sebagai bayi, ia menjalankan misinya yang Tuhan beri, tugas yang Tuhan beri, yaitu apa? Menyelesaikan tugasnya, yaitu menyelamatkan manusia. Ia lahir sebagai manusia yang benar-benar manusia ya, 100%. Ia merasakan sakit ketika dipukul, ketika ia dihina, ia merasa juga sakit. Semua itu dia rasakan karena Tuhan kita adalah Tuhan 100% dan Tuhan 100% manusia. Jadi apa yang kita rasakan, kita menderita, kita sakit, kita disakiti orang, kita kekurangan, kita dihina orang, itu semua udah Yesus rasakan ketika ia ada di dalam dunia ya. Jadi kalau kita itu merasa sakit, kita merasa nggak punya apa-apa, kita merasa terpuruk, kita merasa terbeban, merasa dihina, atau merasa nggak berdaya, nggak punya apa-apa, itu semua jangan khawatir, karena semua itu dirasakan oleh Tuhan kita ya. Tuhan kita yang sudah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia 100%. Jadi dia merasakan kita ini semua. Apa yang kita rasakan dia rasakan. Dia tahu semua kesusahan kita, dia tahu semua penderitaan kita ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bila kita dalam keterpurukan, kita tidak mampu, kita bisa datang kepada dia, kita bisa berdoa kepada dia, karena dia datang sendiri ke dalam dunia ini, merangkul kita semua, merasakan bagaimana kehidupan kita di dalam dunia ini, bagaimana susahnya hidup manusia di dalam dunia ini. Dia merasakan itu semua ya. Hanya satu-satunya Tuhan kita itu yang mau merasakan penderitaan manusia ya. Dia jadi manusia, dia mau merasakan bagaimana menjadi manusia itu seperti apa. Dia merasakan itu semua. Nah, sekarang ini dia terangkat. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga ya. Nah, ini janji Tuhan, dia akan datang kembali ya. Dia bukan yang naik terus hilang, enggak ya. Tapi dia akan datang suatu hari, akan datang kembali, datang yang kedua kalinya dia akan datang ya. Nah, saudara-saudara, mengapa Yesus harus naik ke surga meninggalkan kita ya? Kita tahu itu satu jawabannya, yaitu Yesus karena dia berasal dari surga. Oleh karena itu dia kembali ke surga ya. Seperti kita bisa baca di dalam Yohanes 3 ayat 13 ya. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia ya. Alkitab menyatakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Siapa dia? Adalah Yesus Kristus ya, yang telah lahir di dunia,
di dunia menjadi manusia 100% untuk kita semua ya. Terus kenapa Yesus harus naik ke surga? Bukankah dengan adanya dia di dunia ini dia telah memenangkan banyak jiwa, membuat banyak orang percaya kepada dia. Mengapa ia harus naik ke surga? Yang kedua adalah karena Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu menggenapi firman Tuhan. Misinya di dalam dunia ini. Apa misinya dia di dalam dunia ini? Yaitu penebusan ya. Penebusan bagi kita manusia berdosa yang tadinya tidak bisa berrelasi dengan Allah. Dengan Yesus mati di kayu salib membebaskan kita sehingga kita bisa berrelasi langsung dengan Allah Bapa ya. Itu misi dia yang kedua. Nah terus apa lagi? Mengapa Yesus harus terangkat ke surga dan meninggalkan kita? Yang ketiga adalah karena ia mau menyediakan tempat bagi umatnya yang percaya kepadanya ya. Dapat kita baca pada Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Kita baca yuk Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Ya, yang ketiga ini dikatakan kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena ia mau menyediakan tempat bagi umatnya yang percaya. Ya, kita baca ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 ya. Ketika murid-murid ditinggal oleh Yesus, dia sangat khawatir, sangat gelisah. Bagaimana enggak ada seorang lagi yang membela dia, atau yang ketika Yesus ada di dunia, semua orang kan mendekati Yesus, mau mendengar apa yang Yesus katakan, mau mendekati Yesus karena Yesus bisa menyembuhkan, Yesus melakukan banyak mujizat ya, itu semua. Nah, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang ketiga adalah karena ia mau menyediakan tempat bagi umatnya yang percaya. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, enggak sih saudara-saudara ya? Ketika ia ada di dalam dunia, ia membebaskan kita, menebus kita dari segala dosa ya. Tapi ketika ia naik ke surga, ia juga tidak memikirkan dirinya sendiri, karena Tuhan itu memang berasal dari surga dan dia mau naik ke surga. Tapi yang dia pikirkan apa? Menyediakan tempat bagi kita. Wow, enggak ya? Saya sih ketika baca ini merinding banget ya. Ketika Tuhan naik ke surga pun dia memikirkan kita manusia berdosa. Dia menyediakan tempat bagi kita di sana ya. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini sangat luar biasa ya, kasih Tuhan kepada kita manusia berdosa ya. Ia pergi ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan, ketika ada kebangkitan tubuh, kita akan bersama-sama dengan dia ya. Bersama-sama dengan dia, karena sekarang dia masih menyediakan tempat bagi kita. Bila waktunya tiba, tempatnya sudah selesai, kita sudah waktunya untuk berangkat ke sana. Kita bersama-sama Tuhan di sana ya. Tuhan begitu luar biasa untuk kita manusia berdosa ya. Yang keempat, mengapa Yesus harus naik ke surga? Ya, yang keempat adalah Yesus harus terangkat ke surga itu supaya Roh Kudus yang dijanjikan turun. Ya, itu ada di Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, yang keempat adalah mengapa Yesus harus terangkat ke surga, supaya Roh Kudus yang dijanjikan turun ya. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu ya. Mengapa Roh Kudus ini harus turun? Itu untuk memberi kekuatan kepada kita, supaya kita jangan terlepas dari hubungan kita kepada Tuhan ya. Roh Kudus itu dicurahkan, diturunkan kepada kita orang percaya, supaya kita bisa dekat kepada Tuhan, supaya kita ingat kalau kita ini kepunyaan Tuhan ya. Roh Kudus itu akan membimbing dan menuntun kita terus
untuk kita selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan ya. Jangan bablas hilang. Dengan enaknya hidup di dunia ini kita bablas hilang. Tapi Roh Kudus itu senantiasa mendekatkan kita, mengingatkan kita kalau kita di dunia ini kita punya seorang Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus yang sudah menebus dosa kita ya. Terus mengapa Yesus harus terangkat ke surga? Ya, yang kelima adalah supaya murid-murid mempunyai kesempatan untuk memberitakan Injil, menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia ya. Ini kita ingat kembali ya, ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, itu yang menonjol siapa? Tuhan Yesus kah? Tuhan Yesus lah yang banyak orang datang berbondong-bondong hanya ingin melihat Tuhan Yesus, hanya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang yang kelima ini, mengapa Yesus harus naik ke surga itu? Supaya kita ini sebagai murid-muridnya mendapat satu kesempatan untuk menyampaikan kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita semua, supaya kita bisa berbicara, menyampaikan Injil ke seluruh dunia, bahkan ya sampai ke seluruh dunia, supaya kita ini semua bisa menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, mengikuti jejaknya, mengikuti Tuhan. Bagaimana ketika ia ada di dunia, ia menyampaikan segala sesuatu kebenaran firman yang begitu menggembirakan, membawakan kita orang berdosa bisa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang sudah menjadi manusia dari seorang bayi mungil, dan dia menjadi bertumbuh dewasa, dan akhirnya dia boleh mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk kita, supaya kita ini boleh menebus dosa kita yang tidak dapat kita gunakan dengan apapun, dengan perbuatan baik atau dengan harta yang banyak atau dengan apapun. Tidak bisa kita ini melunaskan hutang kita, dosa kita. Dosa, karena upah dosa adalah maut ya. Hanya maut yang ada di tempat kita saat Yesus tidak datang ya. Ketika ia datang adalah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan ya. Dikatakan ketika Yesus mati dan ketika ia bangkit itu sudah dibayar lunas semua dosa kita, dosa yang kemarin, dosa hari ini, dan dosa akan datang ya. Terus apakah kita boleh berbuat dosa? Karena dosa yang akan datang juga kan sudah dihapus, sudah dibayar dengan lunas. Apakah kita boleh melakukan hal itu? Tentu saja tidak ya. Dosa itu, dan kita minta pengampunan, Tuhan tetap mengampuni umatnya ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua.